lakukan. Ya, kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan dalam membangun bangsa dan negara. Selamat malam. Aksi turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR pecah pada Senin dan Selasa kemarin. Publik marah. Di tengah situasi dan himpitan ekonomi, anggota Dewan justru berjoget saat diputuskan bahwa tunjangan untuk mereka bertambah. Para wakil rakyat ini dianggap tak memiliki empati dengan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi. Legislator dinilai tidak tanggap dan minim simpati pada rakyat. Benarkah kenaikan tunjangan diperlukan? Apakah kinerja para wakil rakyat sepadan dengan apa yang dipertontonkan? Salahkah jika massa marah dan menentang kenaikan tunjangan dan pemasukan mereka yang duduk di Senayan? Inilah satu meja The Forum, DPR RI, tunjangan mewah, kinerja rendah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI kembali jadi sorotan. Besarnya tunjangan dengan beragam penamaan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan membuat publik beradang. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebut penghasilan anggota DPR saat ini ditaksir mencapai 230 juta rupiah per bulan. Artinya, penghasilan anggota DPR ini sekitar 35,4 kali pendapatan per kapita warga Indonesia yang besarnya 6,5 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir menyatakan, saat ini tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR RI. Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Namun, kinerja para wakil rakyat ini dinilai tak sebanding dengan gaji dan berbagai tunjangan yang mereka kantongi. Tak hanya itu, DPR juga dinilai tak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya mengamankan oligarki dan kekuasaan. Di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyoroti pola komunikasi sejumlah anggota DPR yang memicu polemik dan kritik publik. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah ya. Dan pada saat yang bersamaan, pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota Dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah ya, di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif. Bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di luar. Besarnya penghasilan anggota DPR RI tentu menjadi ironi. Di tengah upaya pemerintah menyunat anggaran di berbagai lembaga dan kementerian dengan dalih efisiensi, juga kondisi masyarakat yang tengah kesulitan untuk bertahan. Sementara, gaji besar dan berbagai tunjangan ini dianggap tak sebanding dengan kinerja mereka, baik dari sisi legislasi, penganggaran, apalagi pengawasan.
DPR RI, tunjangan mewah kinerja rendah adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR di fraksi Partai Golkar. Malam, Bang Doli. Kemudian ada pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho. Malam, Mas Yanuar. Ada Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Malam. Ada Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Malam, Prof. Dan ada peneliti Formapi Lusius Karus. Malam, Bang Lusius. Kami juga telah mengundang sejumlah anggota DPR yang sudah veteran 3 kali atau 4 kali, tapi tidak ada yang mau datang. Saya terima kasih kepada Bang Doli yang berkenan untuk datang di satu meja untuk menjelaskan kontroversi yang sedang terjadi. Mas Gun-Gun, apakah memang ada kesalahan komunikasi dari DPR nantang publik dengan menyebut rakyat seperti itu gitu sebetulnya? Iya, ini menurut saya paradoks komunikasi ya, yang harusnya jadi bahan penting untuk evaluasi, terutama menyangkut protokol komunikasi. Karena ini komunikasi publik yang buruk ya, agresivitas verbal yang tidak seharusnya disampaikan di muka publik, apalagi ini bicara soal sosok yang pasti jadi newsmaker. Nah, salah satu standar dalam protokol komunikasi itu ada namanya narasi. Narasi itu kan harus koheren, sekaligus ada pemahaman karakter dari si pembawa narasi. Dalam konteks ini adalah DPR, sosok yang kemudian bicara pasti kemudian menjadi framing media dan pasti juga jadi perbincangan di sosial media. Maka ketika misalnya ada diksi yang merepresentasikan verbal aggressiveness yang menurut saya tidak pas, maka itu pasti akan menjadi berita buruk. Padahal komunikasi itu salah satu selain membangun mutual understanding atau pemahaman bersama itu adalah mengontrol potensi kerusakan. Contoh misalnya pada saat isu soal DPR ini mencuat, soal kenaikan gaji, tunjangan dan lain sebagainya, itu kan seharusnya mendiseminasikan narasinya secara koheren tuh. Mulai dari hulu ke hilir sehingga kemudian bukan justru ada muncul masalah-masalah baru. Seperti misalnya diksi yang tidak pantas, sekaligus juga pernyataan yang dari sisi logik itu nggak nyambung. Ini kan ada dalam narasi itu logic and good reasons, ya kan? Nah itu yang kemudian tidak muncul, tidak menguat, sehingga kemudian bukan pemahaman yang didapat dari publik, tetapi justru persoalan-persoalan baru yang itu kemudian menambah masalah bagi DPR sendiri. Oke, Kang Gun-Gun, dari sisi perspektif komunikasi politik, ini gimana yang terjadi ini kan apa nanti Bung Yano kan makanya terjadi disconnected, keterputusan antara wakil rakyat dan gimana mau menyambung itu sebetulnya? Iya, ini kan problemnya ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Ini dalam komunikasi yang disebut sebagai cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Nah, disonansi kognitif ini menurut saya memang dimulai dari banyak hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, kemudian suasana kebatinan atau suasana psikologis yang kemudian juga tidak terkonfirmasi dalam banyak hal, seperti misalnya keinginan masyarakat apa, tetapi kemudian realitas yang diterima apa. Nah ini terlihat dari rangkaian peristiwa yang kemudian memuncak. Jangan sampai kemudian ini justru semakin masif. Ya, dan ketika ini masif, kemudian ada common enemy, kemudian ada tokoh pemersatu, ada friksi di tubuh TNI. Apa tokoh pemersatunya? Nah, ini bisa kemudian jadi trigger yang. Tokoh pemersatu Nah, ini yang kemudian elemen itu yang sekarang belum muncul sebenarnya, sehingga kemudian masih bersifat parsial kan. Gerakan-gerakan ekstra parlementer belum kemudian menjadi gelombang tsunami. Ya. Itu bisa ke sana. Dan itu kan peristiwa itu pernah terjadi 98, juga jadi sinyal. Pada saat misalnya ada fanpage di Facebook bisa menggerakkan orang berkumpul di lapangan At-Tahrir di Mesir. Pengaruh kemudian teknologi ya. kasus Tunisia dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa fenomena-fenomena itu harus menjadi pesan kuat sebenarnya pada eksekutif, pada legislatif ketika mengabaikan tahapan dalam pembentukan opini publik itu sinyal buruk sebenarnya. Contoh ya, dalam konteks solidnya opini itu kan berjalan 3 tahap. Pertama namanya stage of brainstorming. Pada saat pembicaraan ini muncul Brainstorming itu ya? Ya, ada kemudian muncul juga di sosial media dan media massa, kemudian stage of consolidation. Opini itu pro dan kontranya menguat, baru kemudian solid stage ketika itu jadi tsunami.
pada saat syarat-syarat yang tadi saya sebut itu terpenuhi. Misalnya isunya bukan hanya jadi isu Jakarta. Kemudian ada tokoh yang jadi solidarity maker-nya. Kemudian ada friksi di internal pemerintah, terutama misalnya yang division ya? Iya, ada TNI, Polri dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ada institusi, ada tokoh yang jadi common enemy. Oke. Nah ini jangan sampai kemudian kita mengulang peristiwa-peristiwa di masa lampau yang kemudian ini menjadi trigger bagi kekuatan people power. Oke, Kang Gunggun. Ini akan ada low trust sebetulnya. Ada sebuah trust yang memang hampir semua tercipta low trust society. Gimana Anda membangkitkan solusi Anda untuk bisa membangkitkan trust kembali? Pertama menurut saya memang penting untuk seiring sejalannya antara kebijakan itu dan komunikasi kebijakan. Karena tidak ada kebijakan yang sukses, termasuk apapun yang diproduksi, direproduksi oleh DPR, termasuk juga oleh eksekutif, membangun kepercayaan yang tinggi kalau komunikasi kebijakannya itu buruk. Bisa jadi substansinya tidak maksimal, tetapi komunikasi kebijakannya menyentuh, tepat guna, tepat sasaran, itu masih bisa kemudian membangkitkan trust. Kemudian yang kedua, saya berharap tidak menguatnya gejala groupthink. Jadi individu di dalam organisasi itu selalu kemudian bersifat bergantung kuat pada figur utama. Sehingga kemudian kehilangan daya untuk menjelaskan secara koheren apa yang kemudian diputuskan di dalam sebuah institusi seperti di DPR ataupun di eksekutif, sehingga kemudian ada gap komunikasi pada saat menjelaskan. Kenapa? Karena ada barrier di sini untuk kemudian menyampaikan itu ke halayak luas. Nah, itu bisa melahirkan trust yang rendah. Kenapa? Karena publik tidak memahami apa yang kemudian dia narasikan, apa yang dia ceritakan ke media atau apa yang dia kemudian tuliskan di ragam kanal yang dia miliki. Kenapa? Karena dia sendiri mungkin tidak bisa memahami secara komprehensif apa yang kemudian disampaikan, yang ingin disampaikan kepada halayak. Bang Doli, makasih. Mas Yanwar, Bang Jayadi, Gun-Gun dan Lusius Karus.